Monci, ya ampun. Kamu mau ikutan belajar bahasa Jepang juga ya? Hehehe. Minasan, konnichiwa. Kochira wa Nigusu Sensei desu. Minasan wa o genki desu ka? Di sesi sebelumnya, Minasan dan Nigosu Sensei sudah belajar bersama mengenai asal-usul ragam bahasa format dalam bahasa Jepang alias Keigo. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai Keigo. Sebelum kita lanjut, kita coba tonton video ini dulu ya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bagi minasan yang sudah menonton kartun Jepang atau anime, atau minasan yang suka menonton drama Jepang atau dorama, pasti tidak asing lagi dengan kata-kata ini. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ngomong-ngomong, tahu nggak sih minasan kalau kata-kata tersebut mengandung keigo? Di antara minasan ada yang tahu kata yang mana yang termasuk dalam keigo? Mau tahu jawabannya? Ikuti terus Nigosu Sensei ya. Umumnya, banyak orang yang mengetahui keigo hanya 3 jenis, yaitu Sonkeigo, Kenjogo, dan Teinego. Tahukah minasan kalau ternyata keigo bukan hanya 3 saja, tetapi ada 5. Berdasarkan temuan Nigosu Sensei, ternyata Dewan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Jepang bagian subkomite bahasa Jepang alias Monkasho Bunka Shingikai Kokugo Bunkakai pada tahun 2007 mempublikasikan pedoman keigo yang semula hanya 3 jenis menjadi 5 jenis. Di antaranya Sonkeigo, Kenjogo 1, Kenjogo 2 atau Keichogo, lalu Teinego, dan yang terakhir Bukago. Pertanyaan yang bagus, Monci. Kapan kita menggunakan keigo? Keigo kita gunakan ketika kita berbicara dengan atasan maupun dengan senior dan teman kantor atau kolega di perusahaan kita bekerja, lalu dengan orang yang bekerja di perusahaan lain, misalnya klien di luar perusahaan kita bekerja. Kemudian guru di sekolah, lalu pelanggan atau pembeli. Tentu saja karena pembeli adalah raja. Yang terakhir, orang asing atau yang baru dikenal. Iya, betul Monci. Mereka semua yang tadi saya sebutkan adalah orang luar atau sotonato. Keigo digunakan ketika bicara dengan orang luar atau sotonato. Bukan soto ayam ya, Monci. Soto dalam bahasa Jepang artinya luar. Lawan kata dari soto adalah uchi, artinya dalam. Hubungan sosial di masyarakat Jepang terbagi dua. Yang pertama, uchi atau dalam. Orang yang hubungannya dekat dengan kita atau orang yang kita kenal dengan baik. Sedangkan soto atau orang luar, orang yang hubungannya tidak begitu dekat dengan kita atau jauh. Lalu orang yang tidak begitu kita kenal atau orang asing. Khusus di dunia kerja, memang atasan yang kita hormati dan senpai atau teman kantor yang tidak kita kenal dekat termasuk ke dalam kategori soto atau luar. Tetapi ketika berhadapan dengan klien dari perusahaan lain, atasan
dan senpai atau teman kantor kita itu berubah posisi menjadi uchi atau dalam. Pertanyaan yang bagus lagi, Monchi. Mau tahu juga, minasan? Baik, kita belajar bersama-sama ya. Meluncur! Songkeigo apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa hormat. Songkeigo adalah bahasa yang digunakan oleh si pembicara untuk menghormati si orang lain sebagai tanda hormat dengan meninggikan si orang lain tersebut. Siapa yang dimaksud dengan si orang lain? Si orang lain yang dimaksud ada dua ya, minasang. Si orang lain yang pertama yaitu si lawan bicara. Sedangkan si orang lain yang kedua yaitu si orang yang dijadikan topik pembicaraan. Pada sesi kali ini, Nigosu Sensei akan menjelaskan cara menggunakan songkeigo pada kata kerja dan kata benda. Pada bagian sebelah kiri minasang, terdapat kata kerja bentuk songkeigo yang akan Nigosu Sensei jelaskan. Di antaranya, yang pertama, kata kerja spesial atau tokubetsu na doushi. Yang kedua, kata kerja o ni narimasu atau doushi o ni narimasu. Kata kerja go ni narimasu atau doushi go ni narimasu. Yang ketiga, kata kerja remas atau doushi remas. Kata kerja raremas atau doushi raremas. Yang keempat, kata kerja nasaimasu atau doushi nasaimasu. Yang kelima, kata kerja go nasaimasu atau doushi go nasaimasu. Yang keenam, kata kerja o desu atau doushi o desu. Kata kerja go desu atau doushi go desu. Yang ketujuh, kata kerja o kudasaimasu atau doushi o kudasaimasu. Kata kerja go kudasaimasu atau doushi go kudasaimasu. Di sebelah kanan minasang, kata benda bentuk songkeigo yang akan Nigosu Sensei jelaskan, di antaranya yang pertama, kata benda prefiks o. Prefiks bisa diartikan juga menjadi awalan. Kata benda prefiks o. Kata benda berawalan o atau setogo o. Yang kedua, kata benda prefiks go. Kata benda berawalan go atau setogo go. Dan yang ketiga, kata benda de irashaimasu atau meishi de irashaimasu. Nigosu Sensei akan menjelaskan penggunaan kata kerja dan kata benda bentuk songkeigo dengan menggunakan contoh kalimat supaya minasang bisa lebih mudah dalam memahaminya. Kata kerja spesial atau tokubetsu na doushi. Sebelum kita mengubah kata kerja menjadi bentuk spesialnya songkeigo, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Kata kerja pergi. Kata kerja bentuk dasarnya iku. Kata kerja bentuk masnya ikimasu. Kata kerja bentuk spesial songkeigo-nya irashaimasu. Kata kerja datang. Kata kerja bentuk dasarnya kuru. Kata kerja bentuk masnya kimasu.
Kata kerja bentuk spesial Sonkeigo-nya irasshaimasu. Kata kerja ada. Kata kerja bentuk dasarnya iru. Kata kerja bentuk masnya imasu. Kata kerja bentuk spesialnya irasshaimasu. Kata kerja pergi, datang, dan ada memiliki kata kerja bentuk spesial yang sama, yaitu irasshaimasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya, minasan. Contoh kalimat kata kerja spesial pergi atau irasshaimasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang membicarakan tentang si orang lain. Orang lain di sini adalah Ibu Yamada kepada lawan bicaranya si staf pria. Contoh: apa Ibu Yamada pergi ke pameran minggu depan? Atau Ibu Yamada pergi ke pameran minggu depan. Kalimat dalam bentuk mas. Yamada-san wa raishū no tenjikai ni ikimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk Sonkeigo, kalimatnya menjadi Yamada-san wa raishū no tenjikai ni irasshaimasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, apakah Ibu Yamada pergi ke pameran minggu depan? Atau, pergikah Ibu Yamada ke pameran minggu depan? Contoh kalimat kata kerja spesial datang atau irasshaimasu. Situasi: ibu guru atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak Guru Honda atau yang juga sebagai lawan bicara. Contoh: apa Bapak Guru Honda datang pada rapat besok? Atau Bapak Guru Honda datang pada rapat besok. Kalimat dalam bentuk mas. Honda Sensei, ashita no kaigi ni kimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk Sonkeigo, kalimatnya menjadi Honda Sensei, ashita no kaigi ni irasshaimasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, apakah Bapak Guru Honda datang pada rapat besok? Atau, datangkah Bapak Guru Honda pada rapat besok? Contoh kalimat kata kerja spesial ada atau irasshaimasu. Situasi: seorang staf pria atau si pembicara sedang membicarakan tentang si orang lain. Orang lain di sini adalah Ibu Yamada kepada lawan bicaranya si staf wanita. Contoh: apa ada Ibu Yamada? Atau Ada Ibu Yamada. kalimat dalam bentuk mas. Yamada-san wa imasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk Sonkeigo, kalimatnya menjadi Yamada-san wa irasshaimasu ka? diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, apakah ada Ibu Yamada? atau Adakah Ibu Yamada? sebelum kita mengubah kata kerja menjadi bentuk spesialnya Sonkeigo, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas
si kata kerja ini. Kata kerja makan. Kata kerja bentuk dasarnya taberu. Kata kerja bentuk masnya tabemasu. Kata kerja bentuk spesial sonkeigo-nya meshi agarimasu. Kata kerja minum. Kata kerja bentuk dasarnya nomu. Kata kerja bentuk masnya nomimasu. Kata kerja bentuk spesial sonkeigo-nya meshi agarimasu. Iya, Monci. Jika diubah ke bentuk spesial sonkeigo, kata kerja makan dan minum menjadi meshi agarimasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya, minasan. Contoh kalimat kata kerja spesial makan atau meshi agarimasu. Situasi: pelayan restoran sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah pelanggan restoran yang juga sebagai lawan bicara. Contoh: Pesanan ibu dimakan di sini atau dibawa pulang, Bu? kalimat dalam bentuk mas, Koko de tabemasu ka? Soretomo mochikaerimasu ka? setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Kochira de meshiagarimasu ka? Soretomo omochikaeri ni shimasu ka? sebagai informasi, kochira adalah bentuk yang lebih hormat daripada koko. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, apakah pesanan ibu mau dimakan di sini atau dibawa pulang? Contoh kalimat kata kerja spesial minum atau meshi agarimasu. Situasi: seorang staf wanita sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah bapak kepala bagian yang juga sebagai lawan bicara. Contoh: apa bapak mau minum kopi? Atau bapak mau minum kopi? Kalimat dalam bentuk mas, kohi nomimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi kohi meshiagarimasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, apakah Bapak mau minum kopi? Atau, maukah Bapak minum kopi? Sebelum kita mengubah kata kerja menjadi bentuk spesialnya sonkeigo, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Kata kerja mengetahui. Kata kerja bentuk dasarnya shitteiru. Kata kerja bentuk masnya shitteimasu. Kata kerja bentuk spesial sonkeigo-nya gozonji desu. Kata kerja melihat. Kata kerja bentuk dasarnya miru. Kata kerja bentuk masnya mimasu. Kata kerja bentuk spesial sonkeigo-nya goran ni narimasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya, minasan. Contoh kalimat kata kerja spesial mengetahui atau gozonji desu. Situasi: seorang staf wanita sedang berbicara dengan si orang lain.
Orang lain di sini adalah Bapak Kepala Bagian yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, apa Bapak mengetahui tentang budaya Indonesia? Atau, Bapak mengetahui tentang budaya Indonesia? Kalimat dalam bentuk mas. Indonesia no bunka ni tsuite shitte imasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk songkeigo, kalimatnya menjadi Indonesia no bunka ni tsuite gozonji desu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi apakah Bapak mengetahui tentang budaya Indonesia? Atau tahukah Bapak mengenai budaya Indonesia? Contoh kalimat kata kerja spesial melihat atau gorang ni narimasu. Situasi: seorang pelayan restoran sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah pelanggan restoran yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, Apa Bapak mau melihat menu rekomendasi hari ini? atau Bapak mau melihat menu rekomendasi hari ini? kalimat dalam bentuk mas. Kyou no osusume menu o mimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk songkeigo, kalimatnya menjadi Kyou no osusume menu o gorang ni narimasu ka? diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Apakah Bapak mau melihat menu rekomendasi hari ini? atau Maukah Bapak melihat menu rekomendasi hari ini? kata kerja o ni narimasu atau doshi o ni narimasu. Kata kerja go ni narimasu atau doshi go ni narimasu. Apa bedanya o dan go? O diikuti oleh kosakata asli Jepang atau wago. Misalnya, matsu atau menunggu dan kaeru atau pulang. Sedangkan go diikuti oleh kosakata serapan dari bahasa Cina atau kango. Misalnya, renraku suru atau menghubungi dan sodang suru atau bernegosiasi. Sebagai informasi, kata kerja di dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 3 kelompok. Sensei akan menjelaskan kata kerja kelompok 1 terlebih dahulu ya, minasang. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 1 menjadi bentuk songkeigo o ni narimasu, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasang, pada kata kerja kelompok 1, perubahan songkeigo-nya menggunakan bentuk o ni narimasu. Kata kerja menunggu. Kata kerja bentuk dasarnya matsu. Kata kerja bentuk masnya machimasu. Kata kerja machimasu apabila dijadikan songkeigo mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk o ni narimasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Sebelum kata kerja machimasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata mas pada kata kerja
machimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata ni narimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo o ni narimasu dari kata kerja menunggu menjadi omachi ni narimasu. Kata kerja pulang. Kata kerja bentuk dasarnya kaeru. Kata kerja bentuk masnya kaerimasu. Sama dengan kata kerja machimasu, kata kerja kaerimasu apabila dijadikan sonkeigo mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk o ni narimasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Sebelum kata kerja kaerimasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata mas pada kata kerja kaerimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata ni narimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo o ni narimasu dari kata kerja pulang menjadi okaeri ni narimasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata kerja sonkeigo o ni narimasu. Menunggu atau omachi ni narimasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang membicarakan tentang si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak Kepala Bagian kepada lawan bicaranya si Bapak Manajer. Contoh, Bapak Kepala Bagian sekarang sedang menelpon. Apa Bapak mau menunggu? Atau, Bapak Kepala Bagian sekarang sedang menelpon. Bapak mau menunggu? Kalimat dalam bentuk mas. Bucho wa ima denwa chū desu ga, kono mama machimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Bucho wa tadaima denwa chū desu ga, kono mama omachi ni narimasu ka? Sebagai informasi, tadaima adalah bentuk yang lebih hormat daripada ima. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Bapak Kepala Bagian saat ini sedang menelpon. Apakah Bapak mau menunggu? Atau Bapak Kepala Bagian saat ini sedang menelpon. Maukah Bapak menunggu? Contoh kalimat kata kerja sonkeigo o ni narimasu, pulang, atau okaeri ni narimasu. Situasi: seorang staf pria atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak Kepala Bagian yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, Apa Bapak Kepala Bagian mau pulang? kalimat dalam bentuk mas. Bucho, kaerimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Bucho, okaeri ni narimasu ka? diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Apakah Bapak Kepala Bagian mau pulang? apakah minasang sudah mengerti kata kerja kelompok 1? Sensei harap minasang sudah mengerti kata kerja kelompok 1 ya. Sekarang kita lanjut ke kata kerja kelompok 2. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 2 menjadi bentuk sonkeigo o ni narimasu, kita lihat juga bentuk dasar
dan bentuk si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasan, pada kata kerja kelompok 2, perubahan sonkeigo-nya menggunakan bentuk o ni narimasu. Kata kerja menanyakan. Kata kerja bentuk dasarnya tazuneru. Kata kerja bentuk masnya tazunemasu. Kata kerja tazunemasu apabila dijadikan sonkeigo mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk o ni narimasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Sebelum kata kerja tazunemasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata mas pada kata kerja tazunemasu dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata ni narimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo o ni narimasu dari kata kerja menanyakan menjadi otazune ni narimasu. Kata kerja mengunjungi. Kata kerja bentuk dasarnya tazuneru. Kata kerja bentuk masnya tazunemasu. Sekilas tampak sama ya minasan, sama-sama berkata kerja tazuneru, tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, di sini minasan harus ekstra teliti dalam melihat kanjinya. Beda kanji tazuneru, beda juga artinya. Kata kerja tazunemasu apabila dijadikan sonkeigo mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk o ni narimasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Sebelum kata kerja tazunemasu, di bagian awalnya kita masukkan o. Kata mas pada kata kerja tazunemasu dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata ni narimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo o ni narimasu dari kata kerja mengunjungi menjadi otazune ni narimasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasan. Contoh kalimat kata kerja sonkeigo o ni narimasu. Menanyakan atau otazune ni narimasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang membicarakan tentang si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak Kepala Bagian kepada lawan bicaranya, si Bapak Manajer. Contoh, tadi Bapak Kepala Bagian menanyakan tentang hasil rapat kemarin. Kalimat dalam bentuk mas, Buchou wa kinou no kaigi no kekka ni tsuite tazunemashita. Karena keterangan waktunya kemarin atau waktu lampau, maka tazunemasu menjadi bentuk lampau juga, yaitu tazunemashita. Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Buchou wa kinou no kaigi no kekka ni tsuite otazune ni narimashita. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi tadi Bapak Kepala Bagian menanyakan tentang hasil rapat kemarin. Mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-sonkeigo? Karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk sonkeigo lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya, apa menjadi apakah. Contoh kalimat kata kerja sonkeigo o ni narimasu, mengunjungi atau
otazune ni narimasu. Situasi: seorang manajer atau si pembicara sedang membicarakan tentang si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak Kepala Bagian kepada lawan bicaranya, si staf wanita. Contoh, Apa Bapak Kepala Bagian juga mengunjungi klien? kalimat dalam bentuk mas, 取引先には部長も訪ねますか? setelah kita ubah menjadi bentuk songkeigo, kalimatnya menjadi 取引先には部長もお尋ねになりますか? diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Apakah Bapak Kepala Bagian juga mengunjungi klien? seperti yang sudah Sensei jelaskan sebelumnya. Dalam menerjemahkan kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk songkeigo lebih mudah diterjemahkan karena ada padanan katanya. Misalnya, apa menjadi apakah. Kita lanjut ke kata kerja kelompok 3 ya minasang. Yang istimewa dari kata kerja kelompok 3 ini bukan berakhiran mas, tapi berakhiran shimas. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 3 menjadi bentuk songkeigo go ni narimasu, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasang, pada kata kerja kelompok 3, perubahan songkeigo-nya menggunakan bentuk go ni narimasu. Kata kerja menghubungi. Kata kerja bentuk dasarnya renraku suru. Kata kerja bentuk masnya renraku shimasu. Kata kerja renraku shimasu apabila dijadikan songkeigo mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk go ni narimasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Sebelum kata kerja renraku shimasu, di bagian awalnya kita masukkan go. Kata shimasu pada kata kerja renraku shimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata ni narimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk songkeigo go ni narimasu dari kata kerja menghubungi menjadi gorenraku ni narimasu. Kata kerja menghadiri. Kata kerja bentuk dasarnya shusseki suru. Kata kerja bentuk masnya shusseki shimasu. Kata kerja shusseki shimasu apabila dijadikan songkeigo mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk go ni narimasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Sebelum kata kerja shusseki shimasu, di bagian awalnya kita masukkan go. Kata shimasu pada kata kerja shusseki shimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata ni narimasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk songkeigo go ni narimasu dari kata kerja menghadiri menjadi go shusseki ni narimasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata kerja songkeigo go ni narimasu menghubungi atau gorenraku ni narimasu. Situasi: seorang staf wanita
atau si pembicara sedang membicarakan tentang si orang lain. Orang lain di sini adalah Ibu Yamada kepada lawan bicaranya si Bapak Kepala Bagian. Contoh, Ibu Yamada akan menghubungi Bapak Kepala Bagian sekitar jam 2. Kalimat dalam bentuk mas, Yamada-san wa niji koro ni buchou wo renraku shimasu. Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Yamada-san wa niji koro ni buchou wo go renraku ni narimasu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Ibu Yamada akan menghubungi Bapak Kepala Bagian sekitar jam 2. Mengapa terjemahannya sama persis dengan kalimat non-sonkeigo? Karena sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya bentuk sonkeigo lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena padanan katanya ada. Misalnya, apa menjadi apakah. Contoh kalimat kata kerja sonkeigo go ni narimasu, menghadiri, atau go shusseki ni narimasu. Situasi, seorang staf pria atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak Kepala Bagian yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, Apa Bapak menghadiri rapat besok? kalimat dalam bentuk mas, Buchou, ashita no kaigi ni shusseki shimasu ka? setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Buchou, myonichi no kaigi ni go shusseki ni narimasu ka? myonichi adalah bentuk yang lebih hormat daripada ashita. Tetapi ini kembali pada minasang ya, mau mengubahnya atau tidak. Sebab di beberapa kejadian, ada kalanya si pembicara tetap menggunakan kata ashita, meskipun bicara menggunakan sonkeigo. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Apakah Bapak menghadiri rapat besok? perlu diingat ya minasang, kata kerja o ni narimasu atau doushi o ni narimasu dan kata kerja go ni narimasu atau doushi go ni narimasu tidak dapat digunakan pada kata kerja yang terdiri dari satu huruf kanji plus mas. Misalnya, kata melihat yang dalam bahasa Jepang yaitu mimas. Mimas terdiri dari satu huruf kanji yaitu mi plus mas. Sesuai ketentuan di atas, sonkeigo bentuk o ni narimasu dan sonkeigo bentuk go ni narimasu tidak dapat digunakan pada kata mimas. Contoh kedua, kata datang yang dalam bahasa Jepang yaitu kimas. Kimas terdiri dari satu huruf kanji yaitu huruf ki plus mas. Sesuai ketentuan di atas, sonkeigo bentuk o ni narimasu dan sonkeigo bentuk go ni narimasu tidak dapat digunakan pada kata kimas. Kata kerja
remas atau doshi remas dan kata kerja raremas atau doshi raremas. Bagi minasang yang sudah pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya, mungkin pernah mempelajari kata kerja bentuk pasif remas dan kata kerja bentuk pasif raremas. Tahukah minasang, kalau kata kerja pasif ini juga bisa digunakan dalam berbicara menggunakan sonkeigo loh minasang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kata kerja di dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 3 kelompok. Sensei akan menjelaskan kata kerja kelompok 1 terlebih dahulu ya minasang. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 1 menjadi bentuk sonkeigo remas, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasang, pada kata kerja kelompok 1, perubahan sonkeigo-nya menggunakan bentuk remas. Kata kerja pergi, kata kerja bentuk dasarnya iku. Kata kerja bentuk masnya ikimas. Kata kerja bentuk sonkeigo remasnya ikaremas. Kata kerja ikimas apabila dijadikan sonkeigo, selain mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk spesialnya sonkeigo, yaitu irashaimasu, juga bisa mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk remas. Mari kita lihat cara mengubahnya. Kata kerja ikimas terdiri dari i dan kimas. Ikimas, kata mas pada kata kerja ikimas dihilangkan menjadi seperti ini. Suku kata yang tersisa yaitu i dan ki. Kita fokus ke suku kata ki. Dalam aksara atau huruf Jepang, ada istilah yang bernama gojuon atau 50 bunyi, yaitu daftar suku kata bahasa Jepang dalam tabel aksara kana atau hiragana dan katakana. Di tabel ini hiragana saja ya minasang. Dalam tabel aksara kana terdiri dari 5 baris bunyi vokal dan 10 kolom bunyi konsonan. Mari kita cari suku kata ki ya minasang. Ki berada di kolom konsonan k dan baris vokal i. Konsonan k terdiri dari 5 bunyi, yaitu k, ki, ku, ke, dan ko. Balik lagi ke perubahan kata kerja bentuk remas. Seperti yang baru saja kita bahas, konsonan K terdiri dari 5 bunyi, yaitu K, Ki, Ku, Ke, dan Ko. Bunyi Ki apabila mau diubah jadi bentuk remas, harus diubah dulu menjadi bunyi K, menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata remas di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo remas dari kata kerja pergi menjadi ikaremas. Kata kerja kembali, kata kerja bentuk dasarnya modoru. Kata kerja bentuk masnya modorimas. Kata kerja bentuk
remasnya modoraremasu. Kata kerja modorimasu apabila dijadikan sonkeigo selain mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk sonkeigo o ni narimasu, yaitu omachi ni narimasu, juga bisa mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk remas. Mari kita lihat cara mengubahnya. Kata kerja modorimasu terdiri dari modo dan rimas. Modorimasu. Kata mas pada kata kerja modorimasu dihilangkan menjadi seperti ini. Suku kata yang tersisa yaitu modo dan ri. Kita fokus ke suku kata ri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam aksara atau huruf Jepang ada istilah yang bernama gojuon atau 50 bunyi. Mari kita cari suku kata ri ya, minasan. Ri berada di kolom konsonan R dan baris vokal I. Konsonan R terdiri dari 5 bunyi, yaitu ra, ri, ru, re, dan ro. Balik lagi ke perubahan kata kerja bentuk remas. Seperti yang baru saja kita bahas, konsonan R terdiri dari 5 bunyi, yaitu ra, ri, ru, re, dan ro. Bunyi ri apabila mau diubah jadi bentuk remas harus diubah dulu menjadi ra, menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata remas di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo remas dari kata kerja kembali menjadi modoraremasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasan. Contoh kalimat kata kerja sonkeigo remas. Pergi atau ikaremas. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah Ibu Yamada yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, apa Ibu Yamada pergi ke pameran minggu depan? Kalimat dalam bentuk mas. Yamada-san, laishu no tenjikai ni ikimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Yamada-san, laishu no tenjikai ni ikaremasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, apakah Ibu Yamada pergi ke pameran minggu depan? Contoh kalimat kata kerja sonkeigo remas, kembali atau modoraremasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah staf senior, yaitu Ibu Yamada yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, sekitar jam berapa Ibu Yamada kembali? Kalimat dalam bentuk mas. Yamada-san, nanji koro modorimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi
Yamada-san, nanji koro modoraremasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi sekitar jam berapakah Ibu Yamada kembali? Selanjutnya, kita akan mempelajari kata kerja kelompok 2. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 2 menjadi bentuk songkeigo raremasu, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasa, pada kata kerja kelompok 2, perubahan songkeigo-nya menggunakan bentuk raremasu. Kata kerja makan. Kata kerja bentuk dasarnya taberu. Kata kerja bentuk masnya tabemasu. Kata kerja bentuk raremasnya taberaremasu. Kata kerja tabemasu apabila dijadikan songkeigo, selain mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk spesialnya songkeigo, yaitu meshi agarimasu, juga bisa mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk raremasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Pada kata kerja tabemasu, kata masnya dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata raremasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk songkeigo raremasu dari kata kerja makan menjadi taberaremasu. Kata kerja melihat. Kata kerja bentuk dasarnya miru. Kata kerja bentuk masnya mimasu. Kata kerja bentuk raremasnya miraremasu. Kata kerja mimasu apabila dijadikan songkeigo, selain mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk spesialnya songkeigo, yaitu gorang ni narimasu, juga bisa mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk raremasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Pada kata kerja mimasu, kata masnya dihilangkan menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata raremasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk songkeigo raremasu dari kata kerja melihat menjadi miraremasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasang. Contoh kalimat kata kerja songkeigo raremasu. Makan atau taberaremasu. Situasi: seorang staf pria atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah staf senior bernama Mas Rudi yang juga sebagai lawan bicara. Contoh: Mas Rudi makan siang di mana? kalimat dalam bentuk mas. Rudi senpai, o hiru gohan wa doko de tabemasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk songkeigo, kalimatnya menjadi Rudi senpai, o hiru gohan wa doko de taberaremasu ka? diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Di manakah Mas Rudi makan siang? contoh kalimat kata kerja
Sonkeigo raremasu. Melihat atau miraremasu. Situasi: seorang staf pria atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah staf senior bernama Mas Rudi yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, Apa nanti malam Mas Rudi melihat festival kembang api? kalimat dalam bentuk mas. Rudi senpai wa konya hanabi taikai o mimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Rudi senpai wa konya hanabi taikai o miraremasu ka? diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Apakah nanti malam Mas Rudi melihat festival kembang api? berikutnya. Kita akan mempelajari kata kerja kelompok 3. Sebelum kita mengubah kata kerja kelompok 3 menjadi bentuk sonkeigo raremasu atau sonkeigo remasu, kita lihat juga bentuk dasar dan bentuk mas si kata kerja ini. Perlu diingat ya minasang, pada kata kerja kelompok 3, perubahan sonkeigo-nya ada yang bisa menggunakan bentuk raremasu, ada juga yang bisa menggunakan bentuk remasu. Kata kerja datang. Kata kerja bentuk dasarnya kuru. Kata kerja bentuk masnya kimas. Kata kerja bentuk raremasnya koraremasu. Kata kerja kimas apabila dijadikan sonkeigo selain mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk spesialnya sonkeigo, yaitu irashaimasu, juga bisa mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk raremasu. Mari kita lihat cara mengubahnya. Pada kata kerja kimas, kata masnya dihilangkan menjadi seperti ini. Suku kata yang tersisa yaitu ki. Kita fokus ke suku kata ki. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam aksara atau huruf Jepang ada istilah yang bernama gojuon atau 50 bunyi. Mari kita cari suku kata ki ya minasang. Ki berada di kolom konsonan K dan baris vokal I. Konsonan K terdiri dari 5 bunyi, yaitu K, Ki, Ku, Ke, dan Ko. Balik lagi ke perubahan kata kerja bentuk raremasu. Seperti yang baru saja kita bahas, konsonan K terdiri dari 5 bunyi, yaitu K, Ki, Ku, Ke, dan Ko. Bunyi Ki apabila mau diubah menjadi bentuk raremasu harus diubah menjadi bentuk Ko. Menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata raremasu di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo raremasu dari kata kerja datang menjadi koraremasu. Kata kerja menghubungi. Kata kerja bentuk dasarnya
renraku suru. Kata kerja bentuk masnya renraku shimasu. Kata kerja bentuk remasnya renraku saremasu. Kata kerja bentuk renraku shimasu apabila dijadikan sonkeigo selain mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk sonkeigo go ni narimasu, yaitu go renraku ni narimasu, juga bisa mengalami perubahan bentuk menjadi kata kerja bentuk remas. Mari kita lihat cara mengubahnya. Pada kata kerja renraku shimasu, kata masnya dihilangkan menjadi seperti ini. Suku kata yang tersisa yaitu ren, ra, ku, dan shi. Kita fokus ke suku kata paling akhir yaitu shi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam aksara atau huruf Jepang ada istilah yang bernama gojuon atau 50 bunyi. Mari kita cari suku kata shi ya minasan. Shi berada di kolom konsonan S dan baris vokal I. Konsonan S terdiri dari 5 bunyi, yaitu sa, shi, su, se, dan so. Balik lagi ke perubahan kata kerja bentuk remas. Seperti yang baru saja kita bahas, konsonan S terdiri dari 5 bunyi, yaitu sa, shi, su, se, dan so. Bunyi shi apabila mau diubah menjadi bentuk remas harus diubah terlebih dahulu menjadi sa, menjadi seperti ini. Baru kemudian ditambahkan kata remas di bagian akhir. Kata kerja bentuk sonkeigo remas dari kata kerja menghubungi menjadi renraku saremasu. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya minasan. Contoh kalimat kata kerja sonkeigo raremasu, datang atau koraremasu. Situasi: seorang guru wanita atau si pembicara sedang berbicara dengan si orang lain. Orang lain di sini adalah Bapak Guru Honda yang juga sebagai lawan bicara. Contoh, apa Bapak Guru Honda datang pada rapat besok? Kalimat dalam bentuk mas. Honda sensei wa ashita no kaigi ni kimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk sonkeigo, kalimatnya menjadi Honda sensei wa ashita no kaigi ni koraremasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, apakah Bapak Guru Honda datang pada rapat besok? Contoh kalimat kata kerja sonkeigo remas, menghubungi atau renraku saremasu. Situasi: seorang staf wanita atau si pembicara sedang membicarakan si orang lain. Orang lain di sini adalah Ibu Yamada kepada lawan bicaranya si staf pria. Contoh,
Kapan Bapak mau menghubungi Ibu Yamada? Kalimat dalam bentuk mas. Itsu Yamada-san ni renraku shimasu ka? Setelah kita ubah menjadi bentuk Sonkeigo, kalimatnya menjadi Itsu Yamada-san ni renraku saremasu ka? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kapankah Bapak mau menghubungi Ibu Yamada? Minasan, Nigosu Sensei, dan juga mau mengucapkan selamat tahun baru ya minasan. Akemashite omedetou gozaimasu. Semoga tahun ini bisa memberikan berkah yang luar biasa untuk kita semua dan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oh ya minasan, jangan lupa like video ini dan subscribe Nigosu Sensei. Ikuti terus kelanjutan video belajar bahasa Jepang bersama Nigosu Sensei. Dan juga sampai jumpa di Nigosu Sensei berikutnya. Bye-bye!